kasih Mbak Jiririn. Sami-sami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Hadi Soekardi sebagai pembina di pengajian Zoom online Asy-Syifa. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita yang tetap teguh istiqomah untuk menyampaikan, untuk mentransfer ajaran agama kepada para jamaah. Semoga benar-benar menjadi barokah. Kemudian ustadz-ustadzanya ini diparingi sehat, ya, selamat, ya, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Di samping itu sangat kami banggakan, mudah-mudahan Allah menganugerahkan bagi para donatur yang masih tetap terus dengan penuh ketulusan mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya yang sangat mulia untuk disampaikan, untuk mendukung daripada jalannya dakwah Islam melalui Zoom online Asy-Syifa ini. Semoga menjadi rizki yang barokah, yang diparingi oleh Allah, anugerah ditambah-tambah kecukupan terus. Kemudian yang sangat kami banggakan juga yang mengurus pengajian ini, mudah-mudahan para pengurusnya itu diparingi juga selalu dalam keadaan sehat, selamat semua dimudahkan oleh Allah. Kemudian dianugerahi Gusti Allah sabar untuk menunggu mengirim link-linknya ini. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah barokah semua. Kemudian yang sangat mendapat anugerah dari Allah, kemuliaan, ya, sangat mendapat anugerah oleh Allah, kasih sayangnya yang dicintai Allah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang masih tetap teguh pendirian terus, ya, dengan penuh kesabaran, terus telaten, itu untuk mendengarkan apa namanya ini pengajian ini ba'da subuh ini setiap selesai subuh, setiap ba'da subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang kemarin itu saya menyampaikan materi tentang melacak juga, ya. Jadi memang karena ini merupakan sejarah, jadi kita tuh melacak, menelusuri, bisa terjadi begitu, melacak, menelusuri. Nah, itu apa pada pertemuan kemarin itu mengenai masalah strategi, ya, Nabi Muhammad dalam rangka mengambil alih kembali kota Mekah, ya, yang terkenal dalam sejarah namanya Fathu Mekah. Itu kemarin Bapak Ibu, begitu. Itu akhirnya jatuh pada ini tahun yang ke-8 Hijrah. Nah, ini panjenengan ingat-ingat di situ. Itu dalam keadaan damai, ya, jadi tidak terjadi pertumpahan darah untuk mengambil alih kembali kota Mekah itu, begitu Bapak Ibu. Kemudian tema pada pagi hari ini adalah mengenai masalah melacak juga, melacak juga, menelusuri ibadah haji dan umroh Rasulullah setelah gagal dihadang orang-orang kafir musyrik Mekah, ya, di suatu tempat namanya Hudaybiyah. Jadi karena Nabi Muhammad pada saat itu adalah gagal. Bapak Ibu, masa 6 tahun, ya, Rasulullah dan para sahabat setianya itu tinggal di Madinah, kan gitu. Jadi selama 6 tahun.
Nih, jadi ini tahun ke-6. Itu pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu. Setelah Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin itu terusir Bapak Ibu dari tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Ya. Ternyata ya, masih terus berada dalam posisi jihad fisik. Walaupun Nabi Muhammad itu sudah pindah dari Mekah ke Madinah, tapi tetap dalam posisi jihad fisik dan mental juga secara terus-menerus gitu. Kontak senjata terus terjadi antara Madinah melawan Mekah. Ini dibuktikan dalam 3 peperangan ya setelah Nabi Muhammad hijrah itu Bapak Ibu. Peperangan yang pertama adalah perang Badar. Itu bertepatan dengan tahun 2 Hijrah. Kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga Hijrah itu perang Uhud. Oh, nonton. Walaupun sudah hijrah di Madinah, itu tetap di situ perang terus. Kemudian juga tahun yang keempatnya adalah perang Khandaq, Masya Allah. Serta pembenahan konflik internal Madinah antara kaum muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah melawan komunitas orang-orang Yahudi, juga komunitas orang-orang Nasrani, Wasani. Jadi Wasani itu paganisme Bapak Ibu, penyembah berhala. Serta orang-orang munafik. Jadi orang muslim yang munafik. Itu di Madinah. Itu konflik internal. Ya. Namun konflik internal ini alhamdulillah itu dapat diatasi oleh Rasulullah. Sehingga menjadi sebuah kekuatan. Setelah kelompok-kelompok di Madinah itu membangun platform dan menyepakati berlakunya konstitusi yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Oh, ngaten ya? Piagam Madinah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedikit mengumpamakan begitu Bapak Ibu, di Indonesia ini, dulu para pendiri negeri ini, termasuk ulama-ulama ya, itu sudah istikharah. Kenapa tidak mendirikan negara Islam? Ya, jadi syariat Islam itu berlaku penuh. Kok tidak begitu? Padahal pendiri negeri ini dulu orangnya orang-orang yang luas wawasannya dalam bidang agama juga, para kiai. Tetapi mendirikan negaranya bukan negara Islam, tetapi negara yang berdamai. Jadi negara perdamaian, negara kemaslahatan. Buktinya Bapak Ibu, Indonesia ini terdiri dari beberapa suku. Ya, bahkan mungkin bisa ribuan suku Bapak Ibu. Kemudian juga beberapa agama. Lah, atas berkat rahmat Allah, dengan adanya ideologi Pancasila itu, insya Allah bisa mengakomodir seluruh suku dan seluruh pemeluk agama di negeri ini. Katakan, ya. Kalau kita bandingkan sedikit dengan negara Palestina, sudah berabad-abad negeri itu, namanya Palestina. Penduduknya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim mayoritas, Palestina dulu, berabad-abad, ada Wasani, maksudnya paganisme, juga ada Majusi, itu Palestina Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, orang yang beragama Yahudi itu di situ, karena rupanya berdatangan agama Yahudi itu, imigrannya masuk ke Palestina. Jadi begitu maksudnya. Akhirnya mendirikan negara sendiri di atas negara. Kalau seandainya Indonesia begitu ada penjajah, lalu kemudian mendirikan negara di atas negara, panjenengan marah apa mboten? Marah. Lah, sudah berabad-abad Palestina itu, ya. Akhirnya kemudian imigran-imigran Yahudi yang terusir pada saat Nebukadnezar itu kan semburat gitu Bapak Ibu. Akhirnya kemudian kembali lagi menuju ke Palestina lagi. Karena apa? Dia punya keyakinan di situ ada seorang yang soleh
yaitu nenek moyangnya namanya Israel. Siapa Israel itu? Adalah Nabi Yakub. Akhirnya mereka punya keyakinan kembali ke Palestina lagi, yang beragama Yahudi dan berbangsa Yahudi itu, akhirnya mendirikan negara baru, namanya Israel. Oh, oleh karena itu betapa sulitnya untuk mendamaikan di negeri itu, Bapak Ibu. Karena apa? PBB merestui tahun 1948, PBB merestui dengan munculnya, lahirnya negeri baru, namanya Israel itu. Jadi dia membangun negara di atas negara yang sudah didiami berabad-abad, yang namanya Palestina itu. Akhirnya terpaksalah dibagi. Ibu kotanya sama-sama Yerusalem, Palestina ya beribu kota Yerusalem, itu bagian timur. Akhirnya gitu Bapak Ibu dibagi. Kemudian Israel punya ibu kota juga Yerusalem, itu bagian barat. Maka Bapak Ibu, sampai hari ini terjadilah terus bentrok. Klaim suatu negeri. Klaim suatu wilayah. Juga Bapak Ibu persaingan tentang antar agama. Masya Allah. Bagaimana nanti Palestina itu apakah bisa damai atau tidak? Kan gitu. Kayaknya agak sulit. Kenapa kok sulit? PBB-nya tidak tegas. Bahkan orang-orang Yahudi juga yang ada di PBB itu sangat banyak. Sehingga mereka diam aja. Seakan jika begitu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah merahmati ya negeri Palestina itu. Bapak Ibu, itu sebuah contoh sedikit. Tapi alhamdulillah negeri kita Indonesia ini bisa jadi damai karena Allah telah menganugerahkan ada ya namanya ideologi yang bisa mempersatukan antar agama dan suku di negeri kita ini. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Oleh karena itu pada waktu zaman Rasulullah, konflik internal itu dapat diatasi oleh Rasulullah. Sehingga menjadi sebuah kekuatan setelah kelompok-kelompok di Madinah itu membangun platform dan menyepakati berlakunya konstitusi yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Masya Allah. Stabilitas politik yang berhasil diciptakan di Madinah sangat menguntungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, akhirnya agama Islam kian hari kian bertambah kuat dan berwibawa, mempunyai otoritas, dan Rasulullah tetap menyebarkan agama Islam seantero Jazirah Arab itu. Masya Allah. Bapak Ibu, kondisi demikian ini tidak berarti Rasul dan kaum muhajirin melupakan tanah kelahirannya Mekah. Oh kan gitu. Mereka sangat merindukan Masjidil Haram. Yang di dalamnya ada rumah suci yang namanya Baitullah itu. Yang dibangun oleh nenek moyang mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kerinduan Rasul dan para sahabatnya ini dapat difahami mengingat posisi masjid tua ini, Masjidil Haram, ya, sejak ribuan tahun itu menjadi kiblat, ya, kiblatnya bangsa Arab maksudnya Bapak Ibu, ya, walaupun mungkin selama 16 sampai 17 tahun Rasulullah pernah menghadap ke Sakra atau Masjidil Aqsa, akan tetapi Allah menyuruh untuk mengembalikan kembali, ya. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan untuk menghadap ke Masjidil Haram Mekah itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Mekah yaitu menjadi sentral, menjadi objek kunjungan jamaah haji setiap tahun dan umroh di luar bulan haji. Penghormatan terhadap Masjidil Haram ini dilakukan oleh semua elemen dan lapisan masyarakat tanpa terikat pada agama, kepercayaan, kabilah, atau kepentingan politik tertentu. Sikap kaum kafir Quraisy Mekah yang menghalang-halangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk berkunjung ke Masjidil Haram hanya karena mereka dianggap mempunyai agama yang berbeda itu. Itu salah satu di antara faktornya. Ya, sehingga Nabi Muhammad sampai terusir Bapak Ibu dari Mekah menuju Madinah itu.
Di samping itu Nabi Muhammad sudah rindu ya karena sudah 6 tahun. Itu maksudnya begitu. Ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. eh, Sungguh merupakan pelanggaran besar. Ini orang-orang Arab, tradisi Arab itu. Apabila pelarangan itu dilakukan pada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi maksudnya Asyurul Hurum. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tradisi memuliakan 4 bulan suci ini sudah mengakar dalam masyarakat Arab sejak ribuan tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran meneguhkan tradisi ini. Seperti termaktub dalam firman Allah. Nuwun sewu Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Monggo Pak. Panjenengan buka Pak Ji. Surat Al-Baqarah ayat 217. Nggih, saya bacakan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 217. Iya, Pak Ustaz. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi wal qitalu fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Iya, Pak Ustaz. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah gitu ya. Mekah itu sudah dinyatakan merupakan tradisi yang memang sudah dianggap pelanggaran kalau orang itu misalnya berperang di bulan haram. Kemudian menghalangi penduduknya Bapak Ibu ya untuk datang ke Masjidil Haram, termasuk orang-orang kafir musyrik Mekah itu. Menghadang Nabi pada saat Nabi Muhammad itu, kemudian posisinya ada di Hudaybiyah itu, begitu, dan lain-lain. Ya. Jadi setelah terjadinya perang Badar pada tahun kedua Hijrah, wahyu turun kepada Nabi untuk memperkuat tradisi, ya, memuliakan Masjidil Haram ini, dan mengecam orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk melakukan ibadah ke masjid tua itu, baik untuk tawaf maupun sholat, haji atau umroh, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, komitmen ini juga ditegaskan dalam firman Allah. Monggo, Pak Haji. Surat Al-Anfal, Pak, surat yang ke-8, ayat 34. Saya bacakan, Pak. Ayat 34, surat 8. Wa ma lahum an
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يسجدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Oh iya, nggak ada. Agak putus-putus tadi Pak Ustadz. Oke, oke Pak Ji, monggo Pak Ji. Surat 8 ayat 34 Pak. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi ayat ini diabadikan ya oleh Allah bahwa orang-orang yang menghalangi untuk memuliakan Masjidil Haram itu adalah dosa besar. Bapak Ibu, pada tahun pertama sampai awal tahun ke-6 Hijriah ini banyak ayat turun menjelaskan keutamaan Masjidil Haram ini dan mengecam orang-orang kafir Mekah yang memonopoli masjid tua ini serta menghalang-halangi kaum muslim untuk melaksanakan ibadah. Kerinduan yang memuncak itu, Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya bertekad untuk berkunjung ke Masjidil Haram serta sanak keluarga mereka yang tinggal di Mekah. Ketika Rasul juga menyampaikan mimpinya bahwa kaum muslim di Madinah akan segera memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Begitu. Rasulullah bermimpi. Dan ini diabadikan Allah, Bapak Ibu. Coba, Pak Jandi. Surat yang ke-48, Pak. Surat 48, ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah mengendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Iya, Bapak Ibu, mari ya, ini kita perhatikan. Ketika para sahabat itu mendengar bunyi ayat di atas ini, serentak Bapak Ibu, mereka menyuarakan takbir, Allahu Akbar. Karena Nabi Muhammad telah menginformasikan kepada mereka. Sebagai ungkapan kesenangan, kegembiraan, dan kerinduan untuk segera mengunjungi Masjidil Haram itu. Dan melihat Ka'bah secara langsung yang sudah 6 tahun hilang dari pandangan mereka. Subhanallah. Yang menjadi persoalan, kapan mereka berangkat ke Mekah itu. Dan bagaimana caranya. Cara militer misalnya. Mengusir kaum kafir Mekah atau dengan cara diplomasi. Suatu pertanyaan yang sampai pada awal tahun ke-6 itu belum terjawab Bapak Ibu. Oleh karena itu beberapa bulan kemudian turun ayat. Ada turun ayat Bapak Ibu. Monggo Pak Jandi, dibuka lagi Pak. Surat Al-Imran, surat ketiga Pak, ayat 97. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala sihajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ali Imran 97 Pak Ustaz. Ayat 97 Pak Ji, leres. Nah, betul. Di sana
di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji Laras, Pak Ji. dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Masya Allah. Bapak Ibu, ayat ini mendorong Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menyalurkan kerinduan kepada para sahabatnya yang sudah membara itu. Masya Allah. Untuk bersama-sama berangkat ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji yang beliau ajak tidak hanya kaum muslimin di Madinah, tetapi hampir seluruh kabilah-kabilah Arab, baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Sesuai dengan anjuran ayat di atas, yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, tanpa ada sekat agama dan etnis. Bapak Ibu, Nabi Muhammad berupaya agar keikutsertaan kaum muslim dalam perjalanan haji ini berada dalam ranking mayoritas, dan keberangkatannya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan Ashurul Hurum. Nah, orang-orang Arab itu tradisinya itu, kalau Ashurul Hurum itu dia tidak melakukan ibadah haji, Bapak Ibu, atau tidak melakukan umroh, karena itu ada di bulan-bulan yang haram. Oleh karena itu Nabi Muhammad menempatkan posisi itu agar Bapak Ibu, bulan-bulan yang Muharram atau bulan yang Ashurul Hurum ini, bulan-bulan yang dimuliakan ini, tidak dianggap oleh mereka itu adalah bulan-bulan yang dilarang, maksudnya begitu. Sehingga Nabi Muhammad menempatkan pada bulan Dzulqa'dah, itu bulan yang dimuliakan. Dan itu termasuk mikot zamani. Jadi ada mikot makani, ada mikot zamani, karena sejak mulai bulan Syawal itu sebenarnya itu adalah bulan-bulan haji. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar seluruh bangsa Arab itu mengetahui bahwa beliau, para sahabat dan kabilah Arab non-Muslim yang ikut serta bersama kaum Muslim itu datang ke Mekah bukan bertujuan untuk berperang, tapi hanya untuk melaksanakan kewajiban haji. Para sejarawan memperkirakan total para rombongan Rasul pada perjalanan tersebut tidak lebih dari 1.400 orang. Rasul membawa hewan kurban, maksudnya hadiyu, sebanyak 70 ekor unta. Beliau berpakaian ihram, Bapak Ibu, untuk umroh, agar segenap manusia mengetahui bahwa dirinya dan rombongan mau datang ke Mekah untuk mengunjungi dan memuliakan Masjidil Haram itu, bukan untuk berperang. Setelah beliau dan rombongan tiba di Dzulhulaifah, di Dzulhulaifah itu adalah mikot, ya, mikot makani, maksudnya mikot tempat, saat, ya Bapak Ibu, kalau dari Madinah itu namanya disebut Bir Ali. Bir Ali itu Dzulhulaifah namanya. Mereka melepas tutup kepala dan mengumandangkan talbiyah. Kemudian sebagian sahabat ada yang bertugas mengisolasi hewan kurban, hadiyu, yang diantaranya ada unta bekas milik Abu Jahal yang menjadi pampasan ghanimah atau rampasan perang pada perang Badar. Pada perjalanan spiritual ini, Bapak Ibu, Rasulullah dan rombongan tidak membawa peralatan perang. Yang mereka bawa hanya pedang yang masih berada dalam sarungnya. Itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh segenap ya orang-orang Arab itu apabila bepergian itu nggawa pedang, Bapak Ibu. Ini kayak orang Madura ya. Biasanya bawa celurit. Kabar keberangkatan Rasul dan rombongan menuju Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah ini sungguh sangat merisaukan para tokoh kafir Quraisy yang merasa mempunyai otoritas menjaga dan mengatur kedatangan tamu yang akan mengunjungi Masjidil Haram. Sebab Muhammad dan rombongannya itu, katanya mereka, tidak memberitahu maksud kedatangannya. Apakah untuk berperang, ingin menaklukkan Mekah, atau hanya untuk melaksanakan ibadah
Karena itu kaum kufar Quraisy Mekah mengirim spionase. Nah, spionase, Pak. Ya, nah, untuk mengetahui dengan pasti tujuan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW beserta rombongannya ke Mekah itu. Ketidakjelasan tujuan tamu dari Medina itu membuat rakyat Mekah mengungsi, Bapak Ibu, agar mereka dapat selamat dan tidak menjadi korban jika terjadi pertempuran. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah rombongan Rasul itu tiba di lembah Hudaybiyah, yang diperkirakan jaraknya itu sudah mencapai ini Bapak Ibu, 22 kilo itu dari Mekah. Jadi maksudnya sudah dekat dengan Mekah, ya, sekitar 22 sampai 27 kilo. Rasul dan rombongan itu berhenti Bapak Ibu dengan mendirikan kemah-kemah. Mereka beristirahat di tempat ini sambil menunggu informasi bagaimana tanggapan para pemimpin Mekah dalam menerima kedatangan tamu-tamu mereka dari Medina ini. Begitu maksudnya. Di tempat inilah Rasulullah memerintahkan untuk memamerkan hewan kurbannya, maksudnya hadiyu, yang beliau bawa dari Madinah, agar rakyat Mekah yakin bahwa Nabi datang ke Mekah bukan untuk berperang, tapi untuk beribadah di Masjidil Haram. Dari tempat inilah utusan dari kedua belah pihak dikirim untuk menjelaskan tujuan dan tanggapan masing-masing. Akhirnya setelah melalui perundingan yang cukup melelahkan, disepakati suatu perjanjian yang dalam sejarah dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Jadi ini saya ulang Bapak Ibu, maksud saya agar supaya runtut gitu loh ya. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan sebenarnya. Inti dari perjanjian ini adalah kaum muslim tidak diperkenankan memasuki kota Mekah pada tahun ini. Maksudnya tahun ini. Sebab secara implisit akan menimbulkan kesan bahwa Mekah telah ditaklukkan Muhammad dan para sahabatnya. Kaum muslimin Madinah boleh melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram pada tahun berikutnya. Kan gitu Bapak Ibu keputusannya nggih? Antara Mekah dan Madinah tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Dan selengkapnya dengan demikian Nabi dan rombongan gagal untuk melaksanakan umroh dan haji pada akhir tahun ke-6 ini. Subhanallah. Bapak Ibu, Rasulullah berarti mau melaksanakan umroh, haji, tapi gagal. Ini adalah bertepatan dengan tahun ke-6 Hijrah. Jadi berarti Nabi Muhammad mau umroh sekali ini, tapi gagal. Kan nonton. Bapak Ibu, dalam konteks ini Allah rupanya menurunkan firman Allah. Ini Allah menurunkan firman-Nya. Monggo Pak Jandi. Surat Al-Baqarah, Pak. Surat Al-Baqarah 196. 196. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Fa in uqsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablugha hadiyu mahillah. Faman minkum maridan aw ala safarin saya ulang. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara minal hadi. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن Allah syadidul iqab. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kepada Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka bersembelilah. Haji yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban.
Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikianlah itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ya, terima kasih Pak Ji. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begini ya. Jadi Nabi Muhammad kan gagal pada saat itu. Menurut ayat ini, ya, maka Rasul langsung tahalul Bapak Ibu. Di Hudaybiyah itu. Oke. Seraya menyembelih hewan kurban atau hadyu yang beliau bawa dari Madinah. Ya. Di tempat ini juga. Oh, ngoten. Di samping itu mayoritas ulama mengemukakan keterangan bahwa awal mula ibadah haji dan umroh itu diwajibkan pada tahun ke-6 ini. Begitu mayoritas ulama. Walaupun mungkin terjadi pendapat, ya, berbeda pendapat. Jadi kewajiban haji itu disyariatkan mulai tahun 6 Hijrah. Jadi bertepatan dengan tahun 627 Masehi itu. Oh, ngoten. Berdasarkan ayat ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nabi Muhammad disuruh menyempurnakan haji dan umroh itu. Bapak Ibu, mari ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa Rasulullah itu melakukan umroh itu sebanyak 4 kali saja. Ini disimpulkan, hanya 4 kali. Semuanya beliau lakukan dalam bulan Dzulqa'dah. Jadi semuanya 4 kali itu di bulan Dzulqa'dah. Ya, yang pertama umroh, ya, umroh ini. Jadi Hudaybiyah ini terhalang ya, tahun ke-6. Kemudian umroh qadha. Nanti insya Allah akan ya, kita ulas ya. Umroh qadha itu umroh untuk membayar. Karena Nabi Muhammad terhalang pada saat itu dan tidak jadi masuk ke Mekah. Nah, itu namanya umroh qadha. Jadi umrohnya itu umroh membayar, gitu. Ya. Kemudian ini jatuh pada tahun ke-67 Hijriah. Kemudian umroh ziarah, maksudnya umroh Nabi Muhammad itu dari Ji'rona dalam bulan Dzulqa'dah juga, tapi tahun ke-8 nanti akan kita ulas ya. Dan umroh yang beliau lakukan dalam ibadah haji beliau, ya nanti Bapak Ibu, itu Rasulullah berihram untuk keduanya secara bersamaan. Jadi maksudnya ini haji Qiron, itu adalah bulannya Dzulqa'dah juga. Itu tahun ke-10 Hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari keempat daripada umroh itu, ada pertanyaan begini. Apakah boleh orang sudah datang di Mekah, lalu kemudian umroh berulang-ulang? Padahal itu tidak ada contoh dari Rasul. Kali Rasulullah dulu, ya, itu nanti akan kita bahas mungkin minggu depan. Ya, Rasulullah dulu umrohnya itu datang, ya, dari Madinah datang, Bapak Ibu, ya, kemudian juga itu dari ini Ji'rona datang. Jadi tidak kemudian umroh ketika orang itu sudah datang di Mekah lalu berumroh berulang-ulang. Nah itu butuh kita pertanyakan masalah itu. Nanti akan kita jawab pada pertemuan minggu depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban haji Nabi kita Muhammad itu disyariatkan itu pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad itu terhalang, dihadang oleh orang-orang kafir, sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi dan para sahabat itu diberi izin oleh para pemimpin kafir Quraisy itu untuk dapat melaksanakan umroh. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Tahun berikutnya Bapak Ibu. Oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya itu telah lama merindukan Ka'bah dan Masjidil Haram ini. Maka Rasulullah mengqadha umrohnya itu pada tahun berikutnya. Yaitu tahun ke-7 Hijrah. Bertepatan dengan tahun 628 Masehi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umroh ini juga dikenal dengan umroh kisos. Jadi umroh ini dikenal dengan umroh kisos. Karena Rasulullah telah melakukan kisos atau pembalasan dari kaum musyrik yang telah menghalangi umrohnya di bulan haram, yang terpaksa gagal pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 kemarin. Bapak Ibu, peristiwa inilah yang juga diyakini oleh ulama tafsir, ya, ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fikih. Bapak Ibu, ini juga diabadikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Pak Ji, monggo. 194 Pak Ji, Al-Baqarah. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, ayat ini ya itu karena dilatar belakangi oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah umroh, kemudian dihadang di Hudaybiyah itu, kemudian kan pulang kembali tuh ke Madinah kan itu. Kemudian tahun berikutnya, nah itu namanya umrohnya itu ada istilah umroh kisos, umroh pembalasan. Karena ketika Rasulullah waktu umroh tahun ke-6 Hijriah itu dihadang oleh orang-orang kafir musyrik Makkah itu. Inilah ayatnya yang memberitahukan kepada kita. Oleh karena itu dapat dibayangkan betapa besar respon yang diberikan oleh kaum muslimin di Madinah itu untuk bersama-sama melaksanakan umroh qadha ini bersama Rasulullah. Jadi respon besar ini dapat diketahui Bapak Ibu dari jumlah pengikut Nabi pada umroh gagal itu. Jumlahnya kan 1.400 ya kurang lebih. Maka bertepatan pada bulan Dzulqa'dah ini, rupanya jamaahnya semakin besar. Sesuai dengan perintah Nabi, semua orang yang hadir pada waktu terjadinya perjanjian Hudaybiyah, juga ditambah juga orang-orang selainnya, pun ikut bergabung dengan Rasulullah. Semuanya bergerak menuju Mekah, Bapak Ibu. Hingga jumlahnya kaum muslimin lebih kurang mencapai 2.000 jamaah. Masya Allah. Ketika itu kaum muslimin membawa 60 ekor unta untuk dijadikan kurban atau hadiah. Rasulullah menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari jadi pengganti sementara di Madinah. Jadi waktu itu jadi Amir Madinah diganti. Ya. Yang menarik pada umroh qadha ini tidak ada komunitas non-muslim Bapak Ibu yang ikut serta. Mereka yang ikut terdiri dari kaum muslim Ansor yang bertujuan di samping ingin mengunjungi Masjidil Haram, juga ingin memperkuat kembali hubungan dagang yang pernah mereka bina sejak belum Nabi hijrah ke Madinah dan kaum muslim muhajirin yang memang sangat merindukan Ka'bah dan Masjidil Haram karena kultur mereka terbentuk di sana dan keluarga mereka juga masih berada di Mekah. Masya Allah. Ya. Rombongan Rasul sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah tidak ada yang membawa senjata. Karena mereka memang bertujuan ibadah, tetapi kekhawatiran dan kehati-hatian selalu berada dalam benak Nabi kita Muhammad. Sebab tidak tertutup kemungkinan orang-orang kafir khusus Mekah itu akan berkhianat. Karena itu Nabi menyiapkan 200 spionase dan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah untuk memantau apakah ada pengkhianatan dari pihak orang-orang kafir musyrik Mekah. Ya, jika kafir musyrik Mekah berkhianat, mereka yang diberi tugas sudah siap untuk bertempur. Tetapi mereka ini boleh oleh Rasul dilarang mendekati tanah suci Mekah. Jadi nggak boleh Bapak Ibu itu mendekati itu. Ini loh, maksudnya tentaranya Muhammad bin Maslamah ini, yang 200 orang itu. Tugas mereka hanya memantau keadaan dari jarak jauh. Sehingga jika orang-orang kafir Mekah itu bermaksud untuk memerangi Nabi dan kaum muslimin, maka dapat membela diri. Begitu maksudnya. Masya Allah. Ya.
Dalam umrah qadha ini Bapak Ibu, seperti biasa Rasulullah mengambil mikot dari Dzulhulaifah. Beliau bersama rombongan membawa hewan kurban. Hadiyu tadi, ada 60 hadiyu. Kaum muslimin hanya diizinkan masuk Mekah hanya 3 hari. Bapak Ibu, 3 hari. Sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang ditandatangani oleh Rasulullah. Ngoten nggih. Menuju Mekah itu dengan menggunakan pakaian ihram, seraya mengumandangkan talbiyah, takbir, tahmid, dan tasbih dengan penuh kesaduan dan kerinduan. Masya Allah. Sementara itu setelah kaum kufar Quraisy itu mengetahui keberangkatan Rasul dan rombongan menuju Mekah untuk melaksanakan umrah qadha ini, mereka buru-buru meninggalkan kota Mekah dengan mendirikan kemah-kemah. Ini orang-orang kafir musyrik Mekah ini, dan menaiki gunung-gunung Bapak Ibu karena takut, ya. Itu takut kepada rombongannya Nabi Muhammad yang 2000 orang itu. Ya, tujuan mereka ingin mengetahui kondisi kaum muslimin yang sudah 7 tahun meninggalkan Mekah ini, karena di antara mereka itu masih ada ikatan kekeluargaan. Akhirnya Rasul dan rombongan dapat masuk kota Mekah dari arah utara Bapak Ibu dengan mengendarai unta Al-Qaswa, untanya Nabi Muhammad, ya, yang dituntun oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawaha. Ini jadi untanya Rasulullah itu dituntun oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha, tanpa ada halangan dan gangguan dari penduduk Mekah. Setelah Baitullah tampak di hadapan Rasul dan para sahabatnya serentak, mereka bertakbir disertai ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, dengan penuh linangan air mata. Masya Allah. Kesaduan kaum muslimin di depan Ka'bah itu disaksikan oleh para tokoh Quraisy yang bersembunyi di atas gunung-gunung tadi Bapak Ibu, di sekitar Masjidil Haram tadi. Kondisi demikian itu mempengaruhi psikologi mereka untuk ikut bersama-sama memuliakan Ka'bah bersama Rasul. Tetapi keinginan itu tidak mungkin dilaksanakan, mengingat posisi mereka sebagai tokoh kafir Quraisy menganggap dirinya mempunyai kedudukan tinggi di mata masyarakat. Tidak layak bagi mereka yang baru saja terlibat konflik dan damai dengan kaum muslimin akhirnya menjadi pengikut Muhammad. Jadi itu masih ada rupanya harga diri mereka sehingga mereka tidak ikut itu. Rombongan Rasul yang mencapai lebih 2000 orang itu melakukan tawaf dengan cara membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri. Istilahnya itu istijab, ya. Beliau berdoa pada saat Rasulullah itu sudah memasuki Masjidil Haram ini. Semoga Allah memberi rahmat kepada para pemimpin yang saat ini kulihat mereka mempunyai hati yang kuat. Kemudian Rasulullah memulai tawaf Bapak Ibu dengan menunggangi unta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah waktu tawaf itu naik unta. Ya, dari Hajar Aswad berputar lewat arah luar Hijr Ismail. Yang sekarang itu ada Hijr Ismail itu, letter U itu. Jadi Rasulullah itu ngelewati situ. Kemudian Rukun Sami. Rukun Sami, ya. Kemudian Rukun Yamani. Kemudian tiba lagi di Hajar Aswad. Kan? Beliau juga menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Bapak Ibu, Rasulullah menyentuh Hajar Aswad itu tidak dengan tangannya, tapi dengan tongkatnya. Kenapa? Karena Rasulullah naik unta. Waktu tawaf ini. Dalam 3 kali putaran, Nabi bersama untanya lari-lari kecil. Masya Allah. Kemudian pada 4 putaran berikutnya, Nabi berjalan seperti biasa. Jadi untanya berjalan seperti biasa. Para sahabat yang ikut rombongan Nabi selalu mengikuti cara tawaf yang diperagakan oleh beliau itu. Dalam keadaan semangat itu Bapak Ibu, Abdullah bin Rawahah, ya, yang tadi, yang nuntun untanya Rasulullah, ya, ingin berteriak Bapak Ibu, menantang orang-orang kafir Quraisy Mekah. Tetapi Umar mampu menahan keinginan itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Rawahah, pelan dan tenang saja ya. Katakan saja, Tuhan yang ada itu hanya Allah semata. Menolong hambanya, menjayakan tentaranya, dan dia sendiri mampu membuat hina atau kalah perang, ya, gabungan para tentara." Bapak Ibu, itu ucapan Rasulullah di dalam hadis ini, riwayat Muslim.
Suara ini dikumandangkan dan diikuti oleh lebih dari 2.000 kaum muslim yang melakukan tawaf pada waktu itu. Masya Allah. Sehingga menimbulkan suara gemuruh yang mampu menggetarkan seantero penjuru Mekah itu. Dengan demikian para tokoh kafir Quraisy menjadi ketakutan. Setelah tawaf, Rasul dan rombongan melanjutkan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah dalam 7 putaran. 3 putaran pertama, Nabi berjalan kaki, Bapak Ibu. Turun dari unta. Ini 3 putaran pertama. Sedangkan 4 putaran berikutnya, beliau sa'i dengan mengendarai unta. Jadi naik ke unta lagi. Dengan demikian, Nabi telah melakukan sa'i 7 kali putaran. Selanjutnya, beliau menyembelih hewan kurban di dekat Marwah. Kemudian beliau mencukur rambutnya. Tahalul. Ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini singkat ya. Saya jelaskan, karena kemarin sudah saya jelaskan. Dengan demikian, Nabi dan rombongan telah menyelesaikan ibadah umroh. Keesokan harinya, Nabi memasuki Ka'bah dan tinggal dalam Ka'bah itu, sehingga masuk waktu duhur. Perlu diingat bahwa di sekeliling Ka'bah dan juga di dalamnya pada waktu itu, masih penuh dengan jejeran patung yang dipasang oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Bahkan di situ dalam sejarah, ada 360 patung yang berjejer, Bapak Ibu. Kendati pun demikian, Rasulullah tidak mengganggu posisi patung-patung yang mengelilingi, bahkan memenuhi Ka'bah itu, karena beliau sadar bahwa penguasa Ka'bah dan tanah haram adalah masih ada di tangan kekuasaan kabilah kaum kafir Quraisy. Bapak Ibu yang butuh kita jeluntrungkan gini. Jadi Nabi Muhammad ini belum Fathu Mekah, Pak. Ini masih tahun 7 Hijrah. Sedangkan Fathu Mekah itu tadi kan tahun 8 Hijrah, kan gitu Pak. Jadi berarti Bapak Ibu, Ka'bah itu masih berjejer patung-patung itu. Dan Rasulullah ini kan mulai pertama umroh ini. Oh, ngoten. Yang tahun kemarin dihadang oleh orang-orang kafir musyrik Mekah. Kemudian tahun ini namanya disebut umroh qadha. Ngoten. Dan umroh qadha itu mikotnya juga dari Hudaybiyah. Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan, Gi. Kalau memang waktunya hari ini cukup, maka akan kita lanjut. Tapi kayaknya masih ada session kedua ya mengenai masalah ini. Saya teruskan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat kali ini sangat berkesan karena kaum muslimin sudah lebih 7 tahun tidak melakukan salat di dekat Ka'bah. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, kaum muslim hanya diperkenankan tinggal di Mekah selama 3 hari. Nah, ini perjanjiannya. Penduduk Mekah selama 3 hari itu sudah berkurban, mengosongkan kota, menghormati kaum muslimin, maksudnya kota Mekah, guna melaksanakan ibadah mereka. Selama 3 hari itu kaum muslim memperbanyak tawaf, sholat, dan dzikir. Sebetulnya kaum muslim masih ingin berada di Mekah guna melampiaskan kerinduan pada Baitullah dan mengunjungi sanak keluarga mereka. Tetapi para tokoh Quraisy tidak memberikan kesempatan kepada Rasulullah SAW dan rombongan untuk tinggal di Mekah lebih 3 hari itu. Ini sesuai dengan perjanjian itu. Ketika berada di Mekah dalam kesempatan umroh qadha ini Bapak Ibu, Rasulullah menikah. Alhamdulillah. Itu dalam sejarah nggih. Saya ulang, dalam kesempatan umroh qadha tahun 7 Hijrah ini Rasulullah nikah. Dengan siapa Rasulullah nikah? Ulama sejarah mencatat dengan calon seorang wanita, yaitu namanya Siti Maimunah. Kemudian Siti Maimunah itu dinikahi. Dan Siti Maimunah ini Bapak Ibu, itu tantenya Khalid bin Walid. Dengan mas kawin 400 dirham. Perkawinan ini dilakukan demi memantapkan keimanan Siti Maimunah sendiri yang baru masuk Islam. Di samping untuk menarik keponakannya yang namanya Khalid bin Walid yang belum masuk Islam Bapak Ibu. Yang dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani di komunitas kaum Quraisy. Ketika akad nikah ini, Nabi sudah berada di Mekah selama 3 hari yang merupakan batas akhir tinggal di Mekah
Dengan alasan perkawinan ini, Nabi minta dispensasi agar tokoh kaum Quraisy itu memberi toleransi pada kaum muslimin untuk tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Akan tetapi kaum kafir Quraisy Mekah menolak mentah-mentah permintaan Nabi itu. Karena ditolak, maka segeralah beliau bersama para sahabat Nabi Muhammad itu meninggalkan Mekah yang sangat mereka cintai itu. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan singgah ada di Sarif, Bapak Ibu. Itu tempat tinggalnya Siti Maimunah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya umroh qadha. Jadi berarti Nabi Muhammad tidak berulang-ulang kan ketika ada di Mekah itu karena cuma hanya 3 hari. Jadi sudah saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Cuma ini akan saya sambung sedikit. Rasulullah umroh pada saat Fathu Mekah dan umroh di Ji'ronah. Nah, jadi maksudnya umroh dari Mikot Ji'ronah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun ke-8, jadi tahun berikutnya, tahun berikutnya maksudnya. Seperti populer dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Nabi menaklukkan kota Mekah. Nah, ini sudah saya sampaikan, ada di pertemuan yang kemarin. Ya, dengan damai, tanpa jatuh korban. Yang berarti hal ini dilakukan karena kaum kufar Quraisy Mekah beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Sebelum berangkat, beliau menunjuk Abu Raham Al-Ghifari sebagai sementara untuk menunggu Mekah, untuk menunggu Madinah, Bapak Ibu, di Madinah. Pada kesempatan itulah Rasulullah dan rombongan melakukan umrah lagi dengan mengambil mikot di Dzulhulaifah lagi, Bapak Ibu, beralih. Ini tahun ke-8. Ketika Rasul dan rombongan itu tiba di Mekah, beliau langsung melakukan tawaf seperti cara yang beliau peragakan pada kesempatan umrah qadha tadi. Hanya yang membedakan pada umrah kali ini, Rasulullah dengan tongkatnya dan dibantu oleh para sahabatnya merobohkan patung-patung. Masya Allah. Lah ini Bapak Ibu ya. Jadi Rasulullah pada saat tahun ke-8 Hijrah ini kan Fathu Mekah tuh. Lah pada saat itulah Rasulullah rupanya berangkat Bapak Ibu di sini. Cuma para ahli ilmu rupanya terjadi perbedaan pendapat. Apakah Rasulullah tahun yang ke-8 ini itu umroh saja atau cuma hanya Fathu Mekah ini? Ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah rupanya tidak sempat umroh. Jadi beliau itu datang memang Bapak Ibu untuk menaklukkan Mekah, mengambil alih Mekah kembali. Yang kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan ya tentang Fathu Mekah ini. Jadi pada saat Nabi Muhammad ini rupanya membawa tongkatnya dan busurnya ini, lalu kemudian merobohkan patung-patung itu yang berada di sekitar Ka'bah itu. Seraya membaca ayat suci Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad membaca. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Bapak Ibu, selanjutnya Rasul melakukan sa'i. Jadi ini pendapat yang paling masyhur bahwa Rasulullah pada saat tahun ke-8 itu Fathu Mekah itu masih sempat rupanya juga umrah Bapak Ibu. Tetapi pendapat yang lain Rasulullah rupanya juga tidak umroh pada waktu Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah itu. Dan Rasulullah kembali ke Madinah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun yang ke-8 ini pula Rasulullah rupanya juga membawa tentara perang itu. Jadi untuk masuk ke Taif. Ya,
yang baru masuk Islam, itu rupanya, Bapak Ibu, di sana rupanya Nabi Muhammad ini berperang, yang menjadi pusat kekuatan musuh Islam. Setelah kota Mekah itu ditaklukkan. Perang ini dikenal dengan sejarah, dengan perang Hunain. Pada awalnya kaum muslim mengalami kekalahan, tetapi akhirnya Nabi dan pasukannya bisa memenangkan pertempuran dengan membawa harta rampasan perang atau ghanimah yang sangat besar. Hal ini diinformasikan dalam Quran. Monggo, Pak Jandi, saya ingin membacakan, Pak. Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Jandi. Surat 9 ayat 25, Pak. Ya, Ustaz. Ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kaum muslimin pulang dari perang Hunain ini, kan gitu kisahnya. Mereka tidak langsung pulang ke Madinah, Pak. Tetapi rombongan yang dipimpin oleh Nabi ini singgah di sebuah kampung yang namanya Ji'ronah. Guna mengambil mikot. Sebab beliau masih akan melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum pulang ke Madinah. Jadi keempat-empatnya umroh yang dilakukan oleh Nabi dan sebagian besar itu sahabat ini dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, Bapak Ibu. Jadi keempat-empatnya itu bulannya Dzulqa'dah. Pertama ya, umroh sebetulnya Nabi juga ingin haji saja nih. Namun gagal. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah tadi. Karena tidak mendapatkan izin dari penguasa Mekah. Itu kan. Kedua, umroh Nabi itu umroh qadha. Ini dilakukan Nabi pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7. Ini tadi yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian yang ketiga, umroh yang dilakukan Nabi pada kesempatan pulang dari perang Hunain. Jadi perang Hunain yaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Kemudian yang keempat, umroh yang beliau lakukan dalam ibadah haji. Beliau berikram untuk keduanya secara bersamaan. Ya, maksudnya secara kiron dalam bulan Dzulqa'dah juga. Tapi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu pada tahun ke-10 Bapak Ibu. Beliau hijrah. Beliau nggih. Nah, Bapak Ibu, beliau tidak melakukan umroh lagi selain dari umroh tersebut setelah beliau hijrah ke Madinah itu. Oleh karena itu, keempat umroh yang dilakukan oleh Nabi itu sepanjang hidupnya itu 3 kali mengambil mikot dari Dzulhulaifah. 3 kali dari Bir Ali. Dan 1 kali mengambil mikot dari Ji'ronah. Ya. Tata cara umroh antara satu dengan yang lain yang dilakukan Rasul tersebut tidak ada perbedaan. Tata caranya yang signifikan. Cuma perbedaannya itu karena mikotnya saja. Jadi ada mikot dari Bir Ali tadi, kemudian yang satu dari Ji'ronah tadi. Bapak Ibu, dalam sumber hadis atau sirah juga tidak ditemukan secara rinci. Apakah Rasul ketika hendak meninggalkan Mekah dalam 4 kali umroh tersebut melakukan tawaf wada atau tidak? Ketiadaan sumber tekstual ini mendorong fuqaha untuk mencari hadis yang disampaikan oleh Rasul ketika beliau melaksanakan haji. Akhirnya mereka menemukan hadis yang terkait dengan umroh dalam sabda beliau kepada seseorang yang bertanya tentang tata cara umroh. Beliau bersabda, ini disebut dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Umirun nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffafa anil haidi.
manusia diperintahkan menjadikan akhir amalannya di Mekah adalah di Baitullah dengan tawaf wada. Hanya saja ada keringanan bagi wanita haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari tercantum ada di hadis nomor 1755. Kemudian juga di Imam Muslim ada 1328. Hadis inilah yang menjadi dalil ya bahwa seseorang yang melaksanakan haji atau umroh kemudian hendak meninggalkan Mekah harus melakukan tawaf wada, dan diperintah ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang melaksanakan haji saja, akan tetapi juga orang-orang yang keluar dari Mekah walaupun tujuannya berdagang, maka tetap disuruh, ini orang-orang muslim maksudnya ya, untuk tawaf wada. Jadi tawaf wada itu menurut hadis yang sahih ini wajib bagi orang yang datang ke Mekah, lalu kemudian tawaf ada di Ka'bah, lalu kamu meninggalkan Mekah, itu wajib tawaf wada itu berdasarkan hadis ini. Insya Allah nanti akan kita ulas lagi bagaimana Rasulullah melaksanakan haji, manasiknya seperti apa, dan nanti akan kita urut Bapak Ibu, mulai Nabi Muhammad pada hari Rasulullah itu mengambil mikot ya dari Madinah menuju Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Mbak Siririn, saya serahkan kepada panjenengan.